aja seperti ini, lepas gitu ya, digeser. Ini nggak boleh dipegang ya, kalau udah nyala ini nggak boleh dipegang karena ini panas banget. Jadi ini seperti ini, masuknya juga didorong ya. Udah, kalau udah bunyi klik, selanjutnya adalah mengisi air humidifier dengan menggunakan, kenapa ini blood set, dengan menggunakan water steril ya. Jadi jangan NaCl, kayaknya kita nggak punya ya di lab water steril ya. Nah ini NaCl, jangan pakai NaCl karena ini mahal kan ya, jadi lebar. Jadi cukup pakai water steril aja. Seperti ini digantung, ini dimasukkan ke sini, ada lubang kecil di sini ya, ini dimasukkan. Ini yang video yang deket deh, jadi biar kelihatan. Nah seperti ini ya. Setelah itu kita isi sampai sebatas nih, ada batas warna hitam dan merah ya. Nah ini harus ditungguin, nggak boleh di ini karena dia cepet ya. Nanti kalau terlalu penuh airnya nanti naik ke inspirasi, bahaya nanti pasiennya menghirup air ya. Jadi ini ditungguin sampai dia penuh, bukan penuh sebatas maksimal ini. Kalau sudah, ini dimatiin lagi, biarkan ya, jadi nggak usah dicopot-copot. Nanti kalau udah beberapa hari biasanya air ini akan berkurang ya. Ini kita tambahin lagi, kalau misalnya udah mulai berkurang dari ini, dari garis, tambahin lagi gitu ya. Sudah, selanjutnya kita akan pasang sirkuitnya. Untuk sirkuitnya ini dia ada inspirasi, ada ekspirasi tadi ya. Nah di dalam paketnya, paket sirkuit ini dia sudah seperti ini ya. Jadi ada satu yang dia Y seperti ini, terus ada dua yang terpisah gini ya. Nah kalau belum terpasang, ini teman-teman bebas mau yang mana inspirasi, mau yang mana ekspirasi itu bebas ya. Tapi kalau nanti sudah terpasang nggak boleh tertukar. Jadi kita pasang seperti ini. Tentukan dulu mau masang inspirasi dulu, ekspirasi dulu biar nggak ketukar ya, jangan paciweh gitu. Misalnya saya mau inspirasi dulu ya, kalau inspirasi berarti dari mesin ke pasien ya. Berarti saya pasang dulu dari mesin ya, dari mesin ke pasien. Tapi ingat tadi sebelum ke pasien kita harus hangatkan dan lembabkan dulu kan ya. Jadi sebelum ke pasien masuk dulu ke humidifier ya. Ini untuk inspirasi. Nah ini teman-teman boleh lihat di sini. Oh iya, ini ada tanda panah. Ini ada tanda panah keluar, ini tanda panah masuk. Keluar itu artinya dari mesin keluar ke pasien ya, ini inspirasi. Kalau ini masuk artinya dari pasien keluar ke mesin ya. Nah termasuk di sini juga sama ya, di sini juga ada tanda panahnya nih ya. Ini ada tanda panah masuk ya, ini ada tanda panah keluar, kelihatan ya. Nah masuk ini berarti ini dari mesin masuk ke sini ya. Ini yang masuk berarti dari sini keluar masuk ke humidifier, terus keluar ke pasien gitu ya. Ini untuk yang inspirasi. Saya ulang ya, inspirasi itu berarti dari mesin ke pasien, dari mesin keluar masuk ke humidifier, dari humidifier keluar masuk ke pasien, seperti itu. Ini untuk yang inspirasi. Sekarang yang ekspirasi. Kalau yang ekspirasi dari pasien ke mesin ya. Ini ekspirasinya di sini ya. Ini kan bentuknya seperti ini ya, nggak bisa masuk. Nah kita harus pasang dulu konektornya kayak gini. Nah ini teh patah sama yang kelompok sebelumnya. Nah gini ya. Jadi ini ekspirasinya dari pasien ke mesin. Tapi ekspirasi itu ketika kita menghembuskan udara, selain keluar CO2 kita juga mengeluarkan uap air ya. Ada CO2 yang keluar. Nah karena ini kan dia melalui selang seperti ini, jadi uap airnya tuh nggak ke atmosfer. Kita harus tampung uap airnya ya dengan menggunakan water trap. Jadi ini disambungkan dulu ke water trap, baru dari water trap ke
mesin seperti ini ya. Jadi untuk inspirasi dari mesin ke humidifier, dari humidifier ke pasien. Kalau inspirasi dari pasien ke mesin, water trap dari ke mesin. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Gampang ya? Sudah. Selanjutnya kita akan memasang perkabelan ya, karena tadi humidifier itu kan menghangatkan ya, melembabkan, jadi dia butuh listrik kan ya. Nah ini tuh kabel-kabel untuk ada yang kabel untuk menghangatkan, ada yang kabel untuk sensor. Yang biru ini kabel untuk sensor ya, yang biru dia lebih panjang. Ini yang kuning dia cuma ada 2 port. Untuk yang biru dia ada 3 port ya. 1, 2, 3 ya. Kita pasang yang kuning dulu. Untuk yang kuning ini dipasangnya di sini, di mesin humidifier. Ini ada 2 warna ya, kuning dengan biru. Disesuaikan, jangan ketukar. Cara memasangnya nggak usah didorong terlalu keras, putar aja. Nah gitu, jadi pelan-pelan ya. Terus ujung ininya dia ke sini, ke belakang ini. Nah ini ya, nih di humidifier. Nah ini dia ada sambungannya nih, kan ini ada apa namanya ini ya, lubang ya. Terus ini ada ekor. Nah ini harus masuk, lubang dengan ekor itu harus masuk seperti ini ya. Karena kalau dia enggak masuk nanti ininya patah ekornya, hati-hati ya. Dah, yang kuning selesai. Jadi cuman dari mesin ke humidifier. Nah ini untuk menghangatkan. Selanjutnya untuk yang biru ini di sini sama ya. Ini juga sama, diputar aja, jangan terlalu dipaksa. Yang tengah ini ke sini ke pinggir. Nih, kelihatan ya? Ini yang tengah ke sini. Yang ujung ini tuh untuk sensor. Ya, jadi udara yang masuk udah cukup belum? Suhunya udah cukup belum? Terlalu panas enggak, terlalu dingin enggak? Ini untuk sensor. Maka dia ditempel di sirkuit inspirasi. Jadi untuk melihat udara yang masuk udah cukup belum suhunya. Ini sirkuit inspirasi tadi yang ini ya, ke sini. Berarti yang ini nih, yang kiri. Kalau dia salah masang, dipasangnya di ekspirasi pasti panas terus. Nanti dia akan menurunkan suhu. Jadi nanti udara yang masuknya dingin ke pasiennya. Jadi jangan ketukar ya. Ini harus di sirkuit inspirasi. Seperti ini. Sudah. Selanjutnya ini ada sensor yang bawaan dari ventilatornya. Ya, ini sensor untuk melihat kadar CO2 yang keluar dari pasien dan oksigen yang masuk. Ya, ini dipasangnya di sini ya, sesuai dengan warnanya. Kayaknya kalau yang sekarang udah nggak ada kayak gini-gini ya, yang ventilator yang baru. Nah, ini ujungnya di sini. Ini jangan lupa dirapihin ya. Gitu. Sudah selesai ya. Setelah itu punten ambilin itu keslong di situ ada nggak? Itu dok, Yang warna hijau. Gak ada ya? Bukan. Oh ini. Nah setelah itu, ini kan belum nyala tadi ya, baru disambungin dulu ke listrik doang. Nah kalau sudah oke, ini semua sudah terpasang, kita sudah cek lagi, baru kita nyalakan mesinnya. Ya kalau ini di belakang dia nyalainnya, bukan nggak nyala ya. Nyalain, nanti dia akan muncul tuh, harus menyeting berat badan terlebih dahulu. Ini ventilator jenis apapun pasti yang pertama kali muncul adalah settingan berat badan. Jadi kita harus tahu pasien ini berapa berat badannya ya. Itu untuk menentukan tidal volume. Ya. Jadi kita setting tuh tidal volumenya berapa. Kalau udah oke, pencet. Ya nanti baru setting mode ventilatornya. Mau apa modenya? Mau kontrol, mau support, mau synchronize ya. Nah nanti setelah kita setting, dia akan mengkalibrasi ya. Jadi mesin ini dia akan memeriksa diri sendiri apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak ya, itu kalibrasi. Jadi nanti setelah kita tentukan modenya, nanti dia akan masuk ke kalibrasi, mau melihat berfungsi atau tidak, udara sama tekanannya cukup atau tidak, terus sirkuit yang kita pasang kebalik atau enggak, ada bocor atau enggak, itu semua nanti akan kebaca
Jadi nanti misalnya ada kebaca tuh ada leak katanya bocor, berarti kita cek lagi jangan-jangan ada yang kelepas atau belum terpasang atau salah gitu ya kita masangnya. Nah itu harus dikencengin lagi ya. Kalau sudah dia mengkalibrasi sudah oke, nanti akan ada tulisan ready ya. Nah itu baru kita siap untuk memasangkan ke ya. Nah selama kalibrasi jangan lupa dia harus pakai teslang seperti ini. Jadi ini untuk mengganti paru-paru. Karena nggak boleh ada kebocoran kan ya. Kalau kita biarkan seperti ini pasti dia membaca bocor terus. Jadi harus dipasang dengan menggunakan teslang. Kalau sudah oke kalibrasinya, maka kita lanjut sambungkan ke pasien seperti ini. Nah, ini posisinya harus dibuat nyaman ya, jangan terlalu ketarik nanti bisa ekstubasi atau terlalu kedorong nanti pasiennya kasihan ya batuk-batuk ya. Dah seperti ini. Itu untuk pemasangan sirkuit ventilator. Nah, close suction mana tadi? Close suction. Close suctionnya aja. Nggak usah dibawa mesinnya. Close suctionnya nggak dibawa ya? Nggak ada, itu mah nggak dibawa. Boleh bawain close suction. Close suctionnya nggak ada. Biar bisa maju. Close suction itu sebetulnya diberikan pada pasien dengan indikasi pemasangan ETT lebih dari 3 hari ya. Jadi biasanya kan kalau ada benda asing itu akan memicu hipersekresi mukus ya. Nah untuk karena ini dia mukusnya langsung melalui selang, ini kan steril. Jadi prinsipnya tuh harus steril. Ya sebetulnya pakai kateter biasa juga bisa ya, kateter seperti ini. Tapi perlakuannya harus perlakuan steril. Jadi teman-teman menggunakan handscoon steril ya, dan harus 2 orang gitu. Nanti yang satu orang steril ya, yang satu orang on. Untuk yang on nanti yang buka ini ya. Nanti coba dibukain, tolongin. Ini misalnya dia on, saya steril. Kalau yang on pakai handscoon biasa nggak apa-apa. Saya pakai handscoon steril ya. Ini dibukain dulu. Boleh nggak ya ini dibukanya? Dari sini soalnya. Tanggung jawab ya. Waktu mau pakai obat yang di sini juga kata pihak lab. Oke ya. Tanggung jawab ya. Tanggung Jadi saya udah pakai handscoon steril. Nanti Dia dibuka. tanggung jawabnya ke Isya. Meren. Saya pakai handscoon steril. Ini udah steril. Nah, ini dia ngebukain kan on ya. Nah, ini steril. Seperti ini ya. Setelah itu nanti kita sambungkan tuh ke mesin saksin yang itu. Coba kesiniin mesin saksinnya. Mesinnya aja lah bawa, nggak usah dibawa itu. Siniin. Kebalnya ke atasin. Nah, nanti ini yang steril, yang on. Megang ini nih. Sambungan. Nah terus sambungin seperti ini ya. Jadi saya tetap steril ya. Sudah. Terus ini yang pilih mana yang mau dionin. Harus ada satu yang dionin. Misalnya saya mau ngeonin yang kiri ya, karena tangan saya dominan kanan. Oke. Terus dibuka ventilatornya. Sambungannya itu betul sama yang bawah Yang putih. Nah ini harus dilakukan dengan cepat karena dia ventilatornya dibuka. Enggak diputar, cabut aja. Nah seperti ini langsung kita masukkan dengan cepat ya, sampai mentok, nanti ditarik seperti ini ya. Itu suction steril. Terus sambungin dulu karena dia harus diberikan oksigen dulu ya. Nanti kalau misalnya kita rasa masih ada, ini jangan dionin dulu ya. Masih ada, oh berarti lagi ya, seperti itu. Nah ini kalau pas masuk ini jangan ditekan ya, jadi buka dulu kayak gini. Nah, kalau mau narik baru itu
Oke, seperti itu ya. Nanti ini kalau misalnya sudah selesai, jangan disimpan ya. Kalau disimpan nanti jadi on. Ini kita pakai untuk mulut. Ya, mulut, hidung kalau masih ada gitu ya. Terus baru buang. Sekali buang. Tapi kan itu tidak praktis. Yang pertama tidak praktis karena butuh 2 orang. Yang kedua, pasiennya dilepas ventilator. Pada pasien-pasien dengan pressure support yang tinggi, PIP yang tinggi, itu nggak boleh sering-sering dilepas ininya, karena dengan kalau pipnya hilang dia kan kolaps ya si alveolinya. Nah ini nggak boleh dilepas-lepas. Makanya sebagai solusi kita menggunakan closed suction ya. Jadi closed suction ini adalah suction yang tertutup ya. Jadi kita nggak usah buka-buka si ventilatornya seperti tadi. Jadi ini bentuknya seperti ini ya. Ini tinggal dipasang. Jadi kalau udah indikasi nih pasiennya bakal lama pemasangan ETT-nya, langsung aja pasang closed suction. Ini di sini. Ini kan ada gini ya, 3 way ya. Ini masuk ke sini. Ini ke sini. Seperti itu. Nah, gitu udah. Jadi ini dibiarkan seperti ini. Terus kita ambil air water steril. Mana tadi NaCl yang ada di situ? Udah Kak? Susah. Sorry, muncrat. Sorry. Nah, kita isi water steril ya, jangan NaCl. Water steril terus kita simpan di sini. Nih, di ini yang putih. Masukkan seperti ini. Terus cara suctionnya ini disambungkan dengan mesin suction seperti ini. Pakai handscoon-nya cukup bersih ya. Sambungkan seperti ini. Terus nanti tinggal kalau sudah dinyalakan tinggal masuk sini. Gitu. Ya. Udah, kalau sudah untuk mengeluarkan ini dipencet. Ya, pencet sambil tarik. Seperti itu ya. Kalau sudah selesai kita bilas. Ini didorong, ini nggak nyala ya mesinnya, jadi saya nggak dorong. Ini dorong, terus ini pencet. Jadi sambil didorong sambil dipencet seperti itu ya. Kalau sudah selesai, misalnya udah nggak ada nih, ronhinya sudah berkurang, ini boleh dilepas seperti ini. Ini jangan lupa ditutup-tutup ya, ini juga ditutup. Ini juga ada ininya ya, apa namanya, kuncinya. Nah kalau gini menyilang berarti ini tutup. Sudah, tinggal dirapihkan. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nanti untuk ujiannya cuman sampai ventilator aja ya, jadi nggak ke closed suction. Kalau closed suction hanya pengenalan aja. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau mau tanya izin, kalau misalnya closed suction sendiri itu berapa detik pas mau Sama. nariknya? Kalau suction mau itu closed suction mau itu open suction, dia 4 sampai 5 detik ya. Berarti harus cepat ya Bu ya? Iya betul, nggak boleh terlalu lama karena selain kita menyedot sekret, kita juga menyedot oksigennya, gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu lama, nanti bisa pasiennya hipoksia. Terus kalau misalnya sudah selesai suction atau selama suction juga nggak apa-apa, itu kita berikan oksigennya 100% ya, untuk mengganti oksigen yang tadi kita sedot tuh ke suction, itu kita ganti dengan menggunakan oksigen 100%. Ya, jadi di ventilator sudah dilengkapi dengan mode ini nih, oksigen 100% ya. Jadi kita tinggal pencet aja. Selama beberapa detik FiO2 nya akan berubah. Mungkin settingan awalnya kita 50 ya. Ketika kita pencet ini langsung 100 dia kasih. Tapi itu hanya berlangsung beberapa menit, nanti dia akan mati sendiri. Gitu. Kasih Itu kalau misalnya suction. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, saya mau teman-teman ada yang mencoba 2 orang. Silahkan, siapa yang mau mencoba ini? Ini aja lah. Ini nggak usah dipakai.